Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar sujud sahwi. Siapakah di antara kalian yang sudah pernah melaksanakan sujud sahwi? Atau sudah tahu sujud sahwi itu apa? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Sudah umum kita ketahui, sujud merupakan salah satu dari rukun sholat. Sujud secara bahasa berarti turun dan condong. Sedangkan menurut istilah syara, sujud adalah menempelnya dahi orang pada tempat sujudnya sebagai bentuk penghormatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di dalam sujud harus melibatkan 7 anggota badan kita, yaitu dahi atau kening, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua telapak kaki kita. Selain sujud di dalam sholat, ada 3 sujud yang disunnahkan dalam syariat Islam. Di antaranya adalah sujud sahwi. Anak-anakku semuanya, jadi jangan salah sangka, sujud sahwi itu hukumnya bukan wajib. Sujud sahwi hukumnya sunnah atau dianjurkan. Berapa jumlah sujud sahwi? Jumlahnya adalah 2 kali. Dilakukan sebelum salam setelah kita membaca tahiyat akhir. Tentu waktunya itu di dalam sholat. Dan perlu juga difahami bahwa sujud sahwi itu syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, kemudian aurat kita tertutup, dan yang terakhir menghadap kiblat. Anak-anakku semuanya, kapan sujud sahwi itu sunnah untuk kita lakukan? Tentu sujud sahwi itu sunnah untuk kita kerjakan jika kita melakukan salah satu di antara penyebab berikut. Yang pertama adalah meninggalkan atau lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad. Di antara sunnah ab'ad yaitu tasyahud awal, sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada saat tasyahud akhir, serta membaca doa kunut. Penyebab yang kedua yaitu lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan secara sengaja. Misalnya, menambah jumlah rakaat sholat. Menambah jumlah rakaat sholat jika dilakukan secara sengaja akan membatalkan sholat. Tetapi jika karena lupa, nanti kita disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu memindahkan rukun qauli atau rukun yang bersifat ucapan selain pada tempatnya. Misal, kita membaca tasyahud pada saat kita berdiri atau membaca surat Al-Fatihah pada saat kita sujud. Kemudian, di antara penyebab sujud sahwi adalah melakukan rukun fi'li atau gerakan yang berindikasi ada tambahan di dalam sholat. Misalnya kita ragu jumlah rakaat sholat. Ketika kita sholat zuhur, pada rakaat ketiga kita ragu-ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka yakinkan dan ambillah itu sebagai rakaat yang kedua, dan nanti sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Berikut adalah bacaan niat dan doa dari sujud sahwi. Mari kita baca bersama-sama. Untuk niatnya, nawaitu sujudas sahwi sunnatan lillahi ta'ala. Untuk doanya, subhana man la yanamu wa la yashu. Adapun tata cara sujud sahwi sebagai berikut. Setelah membaca tahiyat akhir, jika sholat berjamaah, maka imam berniat sujud sahwi di dalam hati tanpa diucapkan, sedangkan makmum cukup mengikutinya.
Jika sholat sendiri atau munfarid, maka musolli wajib berniat sujud sahwi di dalam hati tanpa diucapkan. Jadi setelah mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, langsung niat di dalam hati, nawaitu sujudas sahwi sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian sujud yang pertama sambil membaca doa sujud sahwi sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud untuk duduk secara tumaknina sambil membaca doa. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua sambil membaca doa sujud sahwi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud dilanjutkan dengan salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut merupakan hikmah dari mengamalkan sujud sahwi, yaitu manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Menjadikan pribadi yang rendah hati, mau meminta maaf dan besar hati dalam memberi maaf karena manusia tempatnya salah dan lupa. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.